Salim dikit ya. Melanjutkan perjuangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi hari ini kita bisa bangun dan Allah telah bangunkan kita dari istirahat kita yang sementara, dari tidur kita yang sementara. Masya Allah, tadi malam kita sebelum tidur kita baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Dengan izin Allah kita tidur, kita lalurkan mata kita pejamkan mata kita. Maka di pagi hari ini Allah bangunkan kita, Allah izinkan kita untuk bisa buka mata kita lagi. Maka Allah izinkan juga kita untuk buka mata hati kita, untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa yang sangat luar biasa kali diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana Allah bukakan mata kita di pagi hari ini. Banyak di antara saudara kita yang pada pagi hari ini mungkin matanya belum dibuka, ada yang dibuka tapi tidur lagi dia. Ya bantuannya. Ya ada. Jadi memang luar biasa, Masya Allah. Jadi subhanallah, memang mata ini banyak, ya kan, ada mata hati, ya kan, ada mata kaki ya. Jadi banyak, jadi tergantung bukanya yang mana, tergantung mukanya yang mana. Jadi insya Allah teman-teman Allah SWT, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatana wa khulufna khairan minha ya Allah. Allahumma ghafir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i wa thajr al barad wa nakkiya min al khotoya kama innaka taghfir min danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan minha wa waladan khairan min dariha wa aidha min adabil qabri wa adabin nar ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna badaha wa ghafir lana wa laha amin ya rabbal alamin. Hari ini kemarin ada saudari kita Ken Susei yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatana wa akhlifna khairan minha. Ya Allah, berilah kebaikan dari musibah yang menimpa kita, amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan hidup kita untuk selama-lamanya. Bahkan kita pun, kata Allah SWT, kapanpun kita bisa dijemput oleh Allah SWT. Maka suatu saat kemarin kami baca Pak Prabowo itu sebelum dia berperang, ketika dia masih muda, ketika dia pulang sebelum dikirim ke Timur dan ke Irian Jaya kalau nggak salah, ketika itu dia dipanggil oleh seorang kiai. Prabowo, katanya, kamu udah siap katanya. Kemudian dikatakan oleh oleh Prabowo, siap komandan, siap Pak Kiai. Benar kamu udah siap katanya. Siap, senjata sudah lengkap katanya, alat tempur sudah siap, kemudian rompi anti baja pun sudah siap, pokoknya siap semuanya Pak Kiai. Benar kamu udah siap katanya. Benar siap. Lama-lama ditanya lagi sama kiainya, kamu siap? Siap Pak Kiai. Kemudian kamu siap menghadap Tuhan katanya. Bingung Pak Prabowo. Saya kira siap tempur, kan? Katanya dia. Saya kira siap tempur. Tapi yang ditanya sama kiai itu bukan siap kamu menghadap Tuhan kamu. Kata Pak Prabowo, bingung Pak Prabowo. Awalnya siap katanya kan. Tapi lama-lama saya tanya siap menghadap Tuhan kamu, bingung dia jawabannya. Kamu ingat gak katanya, ketika kamu pergi nanti ke Timur Leste, ya kan, ketika itu ada kemungkinan kamu seorang komandan, kamu yang mati duluan, ada kemungkinan prajurit kamu yang mati duluan. Kata kiai ini, siap Pak Kiai, siap menghadap Tuhan, bingung lagi menjawabnya. Subhanallah. Maka ketika itu kiainya menitipkan, ini isi ransel kamu dengan sajadah.
Jadi rangselnya Pak Prabowo itu semuanya dipenuhi oleh sajadah. Subhanallah. Teman-teman rahmat Allah SWT. Sekarang kita tidak tahu, ya kan, kapan sajadah itu bisa kita pakai lagi, sampai kapan sajadah itu bisa kita pakai lagi, dan apakah sajadah itu bisa bersaksi kepada kita nanti bahwa kita pernah memakai sajadah itu. Oleh karena itulah teman-teman rahmati Allah SWT, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Dari hal seperti ini banyak ada pesan yang kita terima dari sini. Dengan kematian saudari kita, kemudian saudari kita meninggal dunia, jatuh dari gedung lantai 6, ya, lantai 6, meninggal dunia langsung di tempat, ya kan. Dan insyaallah hari ini jenazahnya mungkin bisa kita mandikan dan kita akan sholatkan di Masjid Istiqlal Osaka, ya kan, wanita. Teman-teman semuanya rahmati Allah SWT, mari kita persiapkan dirinya, khususnya kami pribadi, ya kan, persiapkan diri kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah SWT. Maka ketika itu man syarafa ya'rifa manzilatallah indah falyanzur, man syarafa ya'rifa manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatallah indah. Barang siapa yang ingin dia bagaimana posisi dia nanti, apakah di surga dan neraka, falyanzur kaifa manzilatallah indah, maka tanyalah diri kita, apakah ada Allah pada diri kita. Jadi kematian itu tidak ada waktunya, tidak ada waktu yang ditentukan dalam diri kita, tapi kapan saja bisa menjumpai kita, ya kan. Tidak harus di tempat pekerjaan, ya kan. 1 minggu 4 hari yang lalu meninggal saudara kita di Hokkaido. Sekarang kita lagi mengurus jenazahnya juga bersama KBRI Tokyo, ya kan. Meninggal saudara kita di Hokkaido, yaitu di kapal nelayan ikan. Di kapal nelayan ikan, dia anak SSW dari Tokyo pertanian, kemudian pindah ke Hokkaido. Di Hokkaido baru bekerja 2 hari, ya, baru bekerja 2 hari, kemudian mengoperasikan mesin ikan, kemudian operasinya salah pencet tombol, ya kan, salah pencet tombol, seharusnya diperlambat tapi dipercepat sehingga kepalanya ikut melintir, kepalanya pun ikut diputar oleh mesin, ya kan, sehingga lehernya hampir terpotong. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam waktu 1 minggu ada saudara kita 2 orang meninggal dunia, dan dua-duanya jenazahnya belum kita makamkan. Dan insyaallah yang di Hokkaido pun lagi pengurusan jenazahnya, ya kan, yang di Osaka pun lagi pengurusan jenazahnya. Teman-teman rahmatullah SWT, kalau bisa langkahkan kaki kita keluar daripada rumah Allah SWT, rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil azim. Man kharaja fi tabillumi wa wa fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dia menuntut ilmu, bekerja karena Allah SWT, bahwa fi sabilillah hatta yarja', dan dia akan masuk fi sabilillah sampai dia kembali ke pintu rumahnya dia. Oleh karena itulah niatkan setiap langkah yang kita lakukan ditiapkan karena Allah SWT, ya kan, beribadah karena Allah, bekerja pun karena Allah SWT. Jadi jangan hanya kita karena terlambat bangun tidur yang dikejar tem kadonya dulu. Jam kado telat nih. Jangan. Kalau bisa kejar dulu Allah. Kalau kita kejar Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kalau kita kejar saco nanti ditinggalkan Allah, mana tahu sebelum sampai di perusahaan kita sudah dipanggil Allah SWT duluan. Ya karena itulah dunia itu tem kado itu dunia, Tapi kalau bisa, ya kan, kejar Allah dulu. Sebagaimana kaji kita tadi malam, kalau kita tinggalkan Osaka, kita bisa pindah ke Tokyo. Kita pindah ke Kyoto. Kalau kita bermasalah dengan Pak Hairul, kita bisa pindah dari tempat ini, cari teman lain selain Pak Hairul. Tapi tidak bisa, ya kan? Pak Ismail bisa sebaiknya. Pokoknya kalau bermasalah dengan orang, kita bisa cari, ya kan? Bermasalah dengan siapa lagi? Dengan istri, bisa cari ganti. Contohnya, ya kan, bermasalah dengan orang manusia, kita bisa cari gantinya. Ya kan, bermasalah kita dengan satu tempat, kita bisa pindah ke tempat lain. Bermasalah kita di Osaka, pindah Kyoto, Hikoshi, panggil Hikoshi Center, ya kan, Zero Ichinisang, panggil. Ya kan, bermasalah kita di mana? Di tempat kerja kita, pindah perusahaan bisa.
Bermasalah di mana saja kita bermasalah di dunia ini, kita bisa pindah ke mana? Kemana tempat yang kita inginkan. Bermasalah kita dengan manusia itu kita bisa pindah cari teman baru. Tapi kalau kita bermasalah dengan Allah, enggak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Jangan cari masalah dengan Allah. Janganlah kita cari dengan masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermasalah dengan Allah, kita mau pindah ke mana? Dari Osaka pindah ke Tokyo, Tokyo juga punya Allah. Ya kan? Mau pindah ke mana lagi? Mau pindah ke Indonesia, Indonesia juga punya Allah. Tempat pindah kita yang ada cuma pindah ke mana? Pindah lain dunia, yaitu akhirat. Pilihlah dua pilihan. Ya kan? Bernakayoku dengan Allah atau cari tempat tinggal yang lebih aman daripada itu, berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika Allah SWT akan mencabut malaikat, mau mencabut nyawa kita, Allah akan perlihatkan seluruh amal perbuatan kita. Maka Allah akan kirimkan dua malaikat. Malaikat pertama Allah akan lihatkan seluruh keindahan yang ada di surga. Maka orang yang meninggal dunia itu yang pertama kali rohnya akan cabut dari mana? Dari kakinya dia. Coba lihat Pak Hiro, kakinya dingin enggak? Dingin enggak? Subhanallah. Ya lama-lama tuh kaki itu dingin, lama-lama kaki dingin, dalam kiam menjadi lama kaki dingin sampai ke atas. Maka ketika sudah roh hampir sampai di tenggorokan dia, maka Allah perlihatkan seluruh amal perbuatannya ketika dunia. Maka yang pertama kali Allah lihatkanlah surga dan keindahan di dalamnya. Maka ketika itu seorang hamba kemenganakan, maka ketika itu dilihatkan min hadza faraqta bainak wa bainah. Maka ketika hamba itu orang yang tidak taat pada perintah Allah SWT, maka malaikat mengatakan, dari sinilah kamu jauhkan diri kamu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah perlihatkan neraka dengan segala kehancurannya dan kekejamannya dan kehinaannya. Maka ketika itu dia matanya berubah menjadi muram, wajahnya pun berubah menjadi muram. Maka ketika itu dia tidak mau, la yuri ayatillah, dia tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak mau berjumpa dengan dia. Maka ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, berkali-kali pun diucapkan qulu la ilaha illallah, maka Rasulullah mengatakan lakinu mautatakum, lakinkan talkinkan bagi orang yang sakaratul maut kalimat la ilaha illallah. Bagi orang tidak ada imannya, tidak ada kepada perintah Allah serta berkali-kali pun kita talkinkan kalimat Allah, tidak akan bisa ditalkinkan. Ada orang meninggal dunia itu wajahnya berubah, walaupun orangnya putih tapi berubah menjadi hitam. Mungkin teman-teman pernah melihat ada yang berubah, subhanallah. Dan ketika orang-orang yang beriman yang meninggal dunia, man mata wa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa meninggal kemudian dia yakin akan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dan dia mampu di akhirat yakin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ketika itu Allah pertama kali lihatkan adalah neraka. Allah perlihatkan neraka pertama kali depan matanya dia. Min hadza faraqta nafsak. Maka Allah mengatakan gitu, malaikat mengatakan dari sini kamu jauhkan diri kamu daripada neraka. Maka ketika itu Allah perlihatkan surganya Allah dan segala keindahannya. Ada bidadarinya, tapi bidadari itu tergantung jumlah jenggotnya. Nah, kalau pada lu nggak ada jenggotnya, bidadarinya nggak tergantung jumlah jenggotnya. Ya kan? Maka ketika itu Allah perlihatkan bidadari, Allah keindahan surga, Allah perlihatkan semuanya keindahan surga. Maka ketika itu subhanallah, ketika itu dia tersenyum melihat, ya Allah, wa yuridu ayatillallah, dan dia ingin ketemu dengan Allah SWT, dan Allah pun ingin ketemu dengan dia. Maka ketika itu dia senyum. Ketika ditalkinkan kalimat la ilaha illallah dari dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka teman-teman, khususnya kami pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah SWT, sekarang mampu enggak kita mengucapkan kalimat Allah di akhir kita? Maka oleh karena itu kita latih diri kita dari sekarang. Jangan lupa tangan kita berzikir, peganglah tasbih. Ya kan, boleh pegang HP, ya kan, tapi sekali-kali pegang tasbih, pegang tasbih, ya kan. Kayak tadi malam ada yang tidur, kamu lihat tuh HP-nya lagi hidup kan, di lantai 5 lagi hidup. Jadi nggak apa, pegang HP nggak apa, tapi kalau bisa sekali-kali peganglah tasbih, gantian, kasihan tasbih, kasihan tasbih. Kasihan tasbih. Jadi kalau kasihlah pegang tasbih. Jadi memang bisa kita melalui tangan kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma kadang-kadang kalau udah ada HP lupa tangan nih. Lupa tangan. Jadi kalau bisa peganglah tasbih di tangan nih sebagai pengingat saja. Dia tasbih itu mungkin hanya sebagai pengingat saja. Ya kan, tanbih namanya. Tanbih itu adalah pengingat saja. Jadi kalau bisa, kalau ada tasbih sekurang-kurangnya satu subhanallah kita pegang.
ya kan? Tapi karena ada tasbih di mobil, yang bertasbih mobilnya terus kena digantung terus di mobil kan? Yang nggak tasbih orangnya nggak tasbih jadi. Tapi mudah-mudahan ya, man qala subhanallah, maka Allah SWT akan memberikan satu pohon kurma di surganya Allah SWT. Itu satu subhanallah, ya kan? Apalagi kita mengucapkannya sampai 100 kali, 1000 kali insyaallah. Jadi insyaallah teman-teman, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, marilah jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, jangan cari masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari masalah dengan Allah, kita tidak akan ada tempat tinggal lain kecuali di buminya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah marilah kita nakayoku sama Allah. Yakinkan nanti, jangan nakayoku saja dengan manusia kita. Ya, karena nakayoku dengan manusia itu meninggal, cari lagi teman baru nakayoku kita. Ya kalau dia baik, ya kan, kalau nggak baik, ya kan, maka yang terbaiklah nakayoku dengan Allah. Bertemanlah kita dengan Allah, ya kan, bersahabat kita dengan Allah, cintai Allah, kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Maka Allah mengatakan, fa iza sa'alta fas'alillah, ya kan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka dalam kelandanan kata-kata ihsan, antabudallah kannaka tarah fa lam takun tarah fa innallaha yarak. Maka ada kata-kata ihsan. Apa itu ihsan? Antabudallah kannaka tarah, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu belum mampu melihat Allah, fa innakallah yarak, fa innallaha yaraka, maka Allah melihat kita. La ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak pernah tidur, yarhamukallah. Insyaallah Bapak Ibu rahmati Allah SWT, semoga Allah izinkan kita tinggal di bumi Allah SWT ini untuk sampai akhir hayat kita, ya kan, beribadah sebanyak-banyaknya. Ibadah itu tidak lama. Kalau para kiai mengatakan ibadah itu tidak lama. Sampai kapan ibadah itu? Tidak lama, sampai umur kita habis saja. Ya kan, nggak lama ibadah itu. Ya sampai umur kita habis. Maka oleh karena itulah kita usahakan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, khususnya di bulan Ramadan. Kalau bisa niat khatam Al-Quran, niat kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, ya kan, walaupun kita mungkin kadang-kadang nggak sanggup, tapi kita niat saja dalam hati kita sambil kita berusaha. Semoga Allah mudah sampaikan kita pada niat-niat kita yang baik dan soleh insyaallah. Semoga Allah juga berikan kita berkekuatan kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Sebelum kita tutup, marilah kita bacakan umul Quran. Yang pertama kali, semoga Allah SWT angkat masalah kaum muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukawin ini. Allah angkat masalah guru-guru kita, kaum kerabat kita, sanak famili kita, tetangga-tangga kita. Yang punya hajat Allah cukupkan hajatnya, yang punya kebutuhan Allah cukupkan kebutuhannya, yang belum dapatkan pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang halal dan berkah, yang kehilangan pekerjaan pun Allah ganti pekerjaan yang lebih bagus pada itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga Allah SWT angkat penyakit kaum muslimin dan muslimat dalam minat dan kaum ini. Allah angkat penyakit guru-guru kita, kaum kerabat kita, sanak famili kita, tetangga-tangga kita. Allah angkat penyakit dalam diri kita, istri kita dan anak-anak kita. Allah tidak tahu kita sakit apa yang pada tubuh kita, ya, nggak tahu kita. Jadi meninggal itu bukan karena sakit, ya kan, tapi karena waktunya sudah tiba. Oleh karena itulah semoga Allah angkat penyakit dalam diri kita, ya kan, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, Allah jauhkan mereka daripada azab kubur dan azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama baca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah benar itu tanya dari Allah SWT dan salahnya dari kami pribadi. Insyaallah dan balik tertunda pada majlis. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah jazakallah khair. Jazakallah. Gomen baru yang jadi contoh kayak enak baru. Ada royaltinya, masya Allah, subhanallah.